Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wainsa, stambuk 2191444, kelas 3A Prodi PG PAUD, mata kuliah Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu kegiatan menjual. Yang pertama itu adalah proses menjual. Proses menjual adalah suatu sistem input-output sebagai berikut. Yang pertama itu adalah input meliputi pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, kuantitas, frekuensi, loyalitas, dan kepuasan. Sedangkan output adalah harga, kualitas, servis, gaya pemilihan, vendor, image, servis, dan lokasi. Yang kedua adalah seni menjual. Seni menjual yang pertama itu adalah penjualan atau pemasaran halus yang meliputi efisien dan efektif, pengiriman yang efisien dan pemesanan kembali yang dipercaya oleh pelanggan. Evaluasi apakah yang dikerjakan selama ini telah baik, perlu perbaikan dan peningkatan. Dan ada hasil bagi petugas atau personal yang berhasil. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran, pengukuran usaha dan hasil untuk evaluasi tenaga penjual. Yang pertama itu adalah ukuran orientasi usaha. Misalnya, 1. Jumlah penjualan yang terjadi, 2. Jumlah komplain yang ditangani, yang ketiga jumlah pemeriksaan dan penjualan stok, yang keempat jam kerja yang terkontrol, yang kelima jumlah tidak lanjut yang dilakukan, yang keenam jumlah demonstrasi produk yang dilakukan. Yang kedua adalah ukuran orientasi hasil. Yang pertama itu volume penjualan atau total atau per produk. Yang kedua jumlah penjualan relatif atau penjualan dibandingkan dengan kuota yang ada. Yang ketiga adalah profitabilitas penjualan. Yang keempat jumlah aksion baru. Yang kelima adalah jumlah stok yang keluar. Yang keenam jumlah partisipasi distribusi dalam program. Yang ketujuh adalah jumlah unsur yang hilang. Yang kedelapan persentase kenaikan volume key unsur. Yang kesembilan jumlah konsumen yang komplain. Yang kesepuluh adalah rasio penjualan investasi distributor. Yang ketiga, kegiatan menjual. 6 langkah sukses dalam menjual produk jasa bisnis. Yang pertama, punya cita-cita atau impian yang kuat walau dengan modal yang kecil. Yang kedua adalah kumpulan daftar nama calon relasi atau pelanggan Anda. Yang ketiga, buat janji dengan merek untuk bertemu guna mempresentasikan produk dan bisnis Anda. Yang keempat, Anda pertemuan presentasikan bisnis dan produk Anda. Dari situ Anda mempunyai kesempatan untuk memperoleh relasi dan pelanggan baru. Yang kelima, beri contoh. Anda juga harus menggunakan produk yang Anda jual tersebut. Yang keenam, gunakan alat bantu. Yang pertama itu gunakan, ikuti, baca dengan CD, kaset, buku, dan brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ikuti pertemuan, pelatihan, dan seminar yang relevan. Yang keempat itu pelayanan pelangganan yang sempurna. Yang pertama itu adalah ukuran customer service yang meliputi ketersediaan produk, penawaran segera, perwakilan atau agen, keadaan pesanan, sistem distribusi, waktu pengiriman, penetapan harga perdagangan, penetapan produk, ketetapan faktur, produk baru, dan periklanan. Yang kedua itu adalah pelangganan melihat atau kuantitas, bukan sekedar mutu produk, tetapi menyangkut yang pertama itu kehandalan produk atau jasa. Yang kedua konsistensi. Yang ketiga kecepatan dan ketetapan pengiriman. Yang keempat ketetapan pekerjaan. Yang kelima kesopanan dalam melayani atau menjawab telepon dan lain-lain. Yang keenam nilai informasi yang diberikan atau petunjuk bagi pengguna dan lain sebagainya. Yang ketujuh, reputasi institusi pengiriman. Yang kedelapan, sikap positif staff. 3. Kehilangan pelanggan karena yang pertama itu peran pelanggan pasif, misalnya 1%. Yang kedua, para pelanggan berpindah, misalnya 3%. Yang ketiga, para pelanggan gamang dan mudah berpindah pilihan, misalnya 4%. Yang keempat, para pelanggan mengubah rekomendasi, misalnya 50%. 5. Para pelanggan dapat lebih murah, misalnya 9%. 6. Para pelanggan orang yang mudah mengeluh, misalnya 10%.
7. Para pelanggan pergi karena yang melayani mereka tak acuh dengan kebutuhan mereka, misalnya 68%. Yang keempat adalah keluhan pelanggan. Misalnya yang pertama itu pekerja yang tidak dilakukan dengan baik. Yang kedua terlalu lemah atau terlambat. Yang ketiga terlalu mahal. Yang keempat orang yang acuh tak acuh. Yang kelima orang yang tidak kompeten. Yang enam kurang sopan. Yang kelima itu adalah hal-hal yang perlu diingat. Yang pertama itu upah balik pelanggan adalah info penting. Yang kedua, pelanggan membutuhkan dan mengharapkan sistem ramah pelanggan. Yang ketiga, pelanggan harus merasa memperoleh pelayanan yang terbaik. Yang keempat, pelanggan tidak boleh diganggu dengan masalah yang ada dalam perusahaan. Yang kelima, perlu menemukan keunggulan yang tepat yang diacu oleh pelanggannya. Yang keenam adalah hal-hal yang diharapkan pelanggan. Yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua harga murah, yang ketiga kualitas, yang keempat kegembiraan, yang kelima ketetapan waktu, yang keenam kebebasan memilih, yang ketujuh keselamatan dan keamanan, yang kedelapan status dan prestise, yang kesembilan tidak ada keributan, kesepuluh fleksibilitas pelayanan, yang ke-11 kerahmat dan kesopanan, yang ke-10 konsistensi dan kehandalan. Sumber dana dan pengguna. Yang pertama itu sumber dana, misalnya pinjaman jangka menengah, dana pribadi, laba operasi dan akumulasi depresiasi. Yang kedua penggunaan, misalnya membeli peralatan, persediaan, pengembalian pinjaman, dan kenaikan modal kerja. Yang ketiga pengendalian dana. Yang pertama itu dari mana? Misalnya dalam perusahaan, yaitu intensif, misalnya yaitu penyusutan. Yang kedua itu intern, yaitu laba cadangan. Perhatian waktu persyaratan atau resiko. Melihat rancangan keuangan. Yang pertama itu neraca, yang kedua laporan rugi laba, yang ketiga aliran uang masuk dan keluar, yang keempat sumber dana, yang kelima penggunaan, yang keenam analisis BEP atau perencanaan profit, yang ketujuh kelayanan, yang kedelapan harga batas. Analisis BEP atau Profit Planning Approach. Yang pertama itu mempelajari hubungan antara biaya tetap dalam kurung FC, biaya variabel dalam kurung VC balas kurung, volume kegiatan dan keuntungan. Yang kedua adalah asumsi yang meliputi yang pertama yaitu ada biaya tetap satuannya VC, yang kedua ada biaya variabel satuannya VC, yang ketiga harga produk tetap selama analisis satuannya P. Yang keempat hanya memproduksi satu macam produk. Yang kelima jika lebih dari satu produk maka salah mis tetap. Cara perhitungan. Cara perhitungan BEP. Yang pertama itu persamaan S sama dengan FC tambah VC. Yang kedua margin kontribusi. S kurang VC sama dengan CM. CM lebih dari atau kurang dari VC. Cara aljabar BEP dalam kurung unit sama dengan VC per P kurang V. Yang kedua BEP dalam kurung RP balas kurung sama dengan VC per P kurang V per S. Yang ketiga BEP dalam kurung harga balas kurung sama dengan TC per Q. Organizational plan. Yang pertama itu adalah pengembangan tim manajemen, desain organisasi, misalnya struktur organisasi, perencanaan, pengukuran dan evaluasi, penghargaan, kriteria seleksi dan training. Yang kedua bekerja sama dengan orang lain. Yang pertama itu orang yang seperti apa yang Anda ingin untuk bekerja sama. Yang kedua ceritakan tentang sebuah konflik dengan seorang rekan kerja Anda dan bagaimana pemecahannya. Yang ketiga, gambarkan gaya manajemen Anda. Yang keempat, 3 kata apa yang menggambarkan diri Anda. Yang kedua,
organisasi yang berorientasi pasar. Yang pertama itu orientasi produksi, yaitu konsentrasi pada produk dengan asumsi produk yang dihasilkan lebih baik dari persaingan. Yang kedua, orientasi penjualan, yaitu konsentrasi pada teknik penjualan untuk menarik konsumen membeli produknya. Yang ketiga, orientasi pasar, yaitu konsentrasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, membangun organisasi yang sukses. Yang pertama itu ada job deskripsi dan job spesifikasi. Yang kedua, direktur manajemen perannya dengan baik. Yang ketiga, ada penasehat. Yang keempat, berbadan hukum. Peran direktur. Yang pertama, mengembangkan perencanaan strategi untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, mendukung kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antara pemilik dan shareholders. Yang keempat, mengarahkan penggunaan kekayaan perusahaan secara tepat. Yang kelima, mengembangkan jaringan informasi. Yang keenam, memeriksa operasi dan kapital budget. Bentuk legal business. Yang pertama itu adalah professionalship, yaitu suatu pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas, mengontrol semua keputusan dan menerima semua profit. Yang kedua, partnership, yaitu dua atau lebih pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas yang menguasai sumber daya. Yang ketiga, corporation, yaitu usaha yang dikerjakan oleh banyak pemegang saham dengan liabilitas yang terbatas. Yang keempat, job deskripsi dan job spesifik. Yang pertama itu job deskripsi, yaitu perincian kerja yang dilakukan pekerja. Yang kedua, job spesifikasi, yaitu keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan jenis pekerjaan tertentu dalam organisasi. Yang kelima, kepemimpinan. Yang pertama itu 3 variabel utama dalam kepemimpinan, yaitu penglibatan, pendistribusian kekuasaan, dan penanaman pengaruh. Yang kedua, 2 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu transit approach. Yang kedua, behavioral approach. Yang ketiga, sifat pemimpin. Yang pertama itu energi jasmani dan mental. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Yang ketiga, antusiasme. Yang keempat, keramahan dan kecintaan. Yang kelima, integritas. Yang keenam, penguasaan teknis. Yang ketujuh, ketegasan dan mengambil keputusan. Yang kedelapan, kecerdasan. Yang kesembilan, keterampilan mengajar. Yang kesepuluh, kepercayaan. Yang keempat adalah tipe pemimpin. Yang pertama, karismatis. Yang kedua, paternalitis dan matemalitis. Yang ketiga, militaritis. Yang keempat, otokratis. Yang kelima, laissez-faire. Yang keenam, populatif. Yang ketujuh, administratif. Dan yang kedelapan adalah demokratis. Yang kelima adalah keterampilan pemimpin. Yang pertama itu the thinking skill. Yang kedua, human skill. Yang ketiga, conceptual skill. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari seseorang yang orang tersebut juga menginginkan sesuatu dari kita. Kapan negosiasi perlu dilakukan? Misalnya, yang pertama itu jika memerlukan persetujuan. Yang kedua, jika waktu dan usaha yang dicurahkan akan menentukan potensi hasil yang diharapkan. Yang ketiga, ketika hasil yang akan diperoleh bersifat tidak pasti. Gaya negosiasi. The rich style. Yang kedua, the blue style. Yang ketiga, the purple style. Tahapan negosiasi. Tahapan negosiasi meliputi persiapan, diskusi, usaha, dan tawar-menawar. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan, billahi fiswabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.